Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari tentang lanjutannya yang kemarin. Jangan lupa absen. Sudah absen tadi? Sudah ya? Sudah ya, absen di Google Form. Nanti di akhir tetap Ibu cek absensinya ya. Nanti Ibu cek ke wali kelas masing-masing. Pasti ada absensinya juga dari pihak wali kelas. Oke, kemudian untuk sebelum pembelajaran dimulai, silahkan dipimpin doa dulu. Unas bisa? Ya, silahkan dipimpin doa Unas. Ya, memulai pelajaran seperti ini, baiknya kita berdoa. Mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Unas sudah memimpin doa teman-temannya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 27 ya? Tanggal 27. Tanggal berapa hari ini? Oke, ya. Kalau besok menginjak November, kita November itu ada peristiwa apa? Hari libur apa? Peristiwa kepahlawanan? Oh ya, itu Oktober kemarin ya, Oktober ya, Oktober tanggal 28 Oktober itu Sumpah Pemuda. Oke, kita harus selalu mengembangkan rasa nasionalisme dengan menghormati jasa para pahlawan. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, minggu lalu kalian belajar apa? Masih ingat nggak? Bentuk-bentuk globalisasi. Iya, benar sekali. Bentuk-bentuk globalisasi. Ya, yang minggu lalu bentuk-bentuk globalisasi ya. Oke, sekarang berarti melanjutkan dari bentuk-bentuk globalisasi. Kalau sudah tahu apa itu bentuknya, maka kita masuk ke faktor. Faktor-faktor globalisasi. Ini Ibu akan share screen. Bisa terlihat ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, jika kalian sudah bisa terlihat, silakan coba amati. Di sini ada globalisasi dan perubahan komunitas lokal ya. Nah, di situ ada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Bisa kelihatan? Bisa. Oke. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Kalau minggu lalu sudah belajar tentang bentuk-bentuk globalisasi. Nah, untuk saat ini melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan faktor-faktor globalisasi. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis faktor globalisasi. Nah, kemudian yang ketiga, ini nanti yang dipresentasikan. Nah, Ibu akan mengambil penilaian itu dari hasil presentasi kalian, posternya seperti apa, kemudian itu sebagai nilai keterampilan dan sikap. Kemudian
untuk yang nilai pengetahuan seperti biasa melalui Google Form ya, yang sering Ibu bagikan itu. Seperti itu nanti di belakang. Nah, kemudian melalui kegiatan project based learning itu, kalian nanti bisa berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpikir kritis. Oke, lanjutnya sebelum masuk ke pembelajaran yang lebih lanjut dan berdiskusi tentang apa itu faktor-faktor globalisasi, silahkan simak dulu video berikut ini. Oke, sudah ya. Selanjutnya, Ibu pengen tanya, itu sebenarnya ada apa sih tadi? Ada fenomena apa tadi? Kangen. Tepuk tangan ya, tepuk tangan antara Presiden Jokowi sama ya TKI. Kalau TKI itu mendorong globalisasi apa tidak? Mendorong. Mendorong. Alasannya apa? Kenapa bisa mendorong? Kenapa WNI itu TKI, maaf, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang menjadi TKI itu bisa mendorong faktor globalisasi. Kenapa? Alasannya apa? Ya boleh lanjutkan. Benar, globalisasi transportasi. Mungkin karena semakin untuk terbukanya sistem ekonomi, Bu. Iya, bisa itu. Karena terbukanya sistem ekonomi bisa karena mempengaruhi kemudian sistem ekonomi terbuka itu bisa mempengaruhi keluar masuk ya, keluar masuk barang. Kemudian tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing juga bisa keluar masuk negara, begitu ya? Ya, oke. Bisa lanjut ya. Selanjutnya faktor-faktor itu kalian sudah lihat di ini kan kemarin, sudah lihat di materi itu kemarin. Faktor penyebab globalisasi. Sudah. Nah, sudah. Di sini faktor penyebab globalisasi ada berbagai macam, ada perkembangan teknologi, kemudian dan transportasi, kemudian faktor penyebab globalisasi ada kemudahan transportasi, ada ekonomi terbuka juga, udah ya kemarin udah disimak di grup juga udah Ibu kasih ya di grup sebagai bahan diskusi. Kemudian faktor penyebab globalisasi ada meningkatnya kerjasama. Nah ini ada faktor pendorong internal dan eksternal. Ini ada berbagai macam tergantungan sebuah negara terhadap negara lain. Kelihatan ya? Nah, silakan yang banyak sudah jadi semua hari ini. Sudah? Ya. Silakan sudah. Kalau sudah kelompok 1 mulai dipresentasikan biar tidak semakin siang waktunya. Tidak usah lama-lama presentasinya. Kelompok 1 ada Kemal. Ya, Bu. Siap. Siap ya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Ramadan akan mempresentasikan faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat kegiatan penyebaran informasi dari suatu negara menuju ke negara lain lebih cepat menyebar luas. Contohnya seperti kita menggunakan media sosial, di mana di situ kita akan lebih cepat mendapatkan informasi. Dan ketika berkomunikasi pun menjadi lebih mudah. Dulu berkembangnya komunikasi kita dimulai dari sistem SMS sampai ke WA. Terus yang kedua faktor penyebab globalisasi adalah kemudahan transportasi.
di mana kemudahan transportasi ini membuat siapapun yang hendak berpergian kemanapun menjadi lebih mudah, baik antar daerah, bahkan antar negara. Di halnya dulu kita berpergian hanya bisa mungkin tidak terlalu jauh karena masih belum canggihnya transportasi di dunia. Dari awal kita hanya mempunyai sepeda sampai sekarang sampai ada pesawat sehingga kita bisa berpergian sampai ke luar negeri. Dan yang ketiga yaitu ekonomi terbuka. Yang ketiga adalah ekonomi terbuka, mana kegiatan jual beli produk antar negara tanpa ada kerumitan, aturan atau birokrasi yang mengatur perdagangan. Jadi kita bisa menjual berbagai macam jenis barang lebih mudah dan lebih terbuka. Terus yang keempat yaitu meningkatnya kerjasama internasional, di mana memudahkan terjadinya internasional transaksi antar negara yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Jadi contohnya yaitu seperti kita negara kita melakukan kerjasama internasional dalam berbagai jenis organisasi. Contohnya seperti PBB, ASEAN, WHO, dan lain sebagainya. Sekian, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana lagi, Bu? Oke, terima kasih sekali. Ya, sudah bagus banget presentasinya dan bahkan ini tampilannya juga sangat menarik ya. Jadi dilihat dari jauh aja udah udah tahu lah ini untuk faktor penyebab globalisasi gitu. Karena sudah menggambarkan yang sangat jelas di situ, ada elektronik, ada alat transportasi, lengkap sekali ini punya kelompok 1. Oke, terima kasih sekali Kemal dan teman-temannya sebagai kelompok 1. Beri tepuk tangan. Ada yang ingin menanggapi tidak untuk yang ini kelompok 1? Kalau ada yang menanggapi nggak apa-apa, silahkan. Ada yang bertanya mungkin? Kalau tidak ada, nanti lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 ada UNASUL, ada Sri Hartati. Ya, silakan salah satu mau UNASUL apa mau Sri Hartati? Ayo, Bu. Aja, Bu. Ya, boleh. Silakan dipresentasikan. Monggo. Mangga. Bagus banget ini. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hartati dari perwakilan dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 2. Faktor globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi sebuah keberuntungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Penguasaan teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan, sehingga keduanya seringkali diucapkan dalam satu nafas. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK secara definisi, ilmu adalah pengetahuan yang membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya, sedangkan teknologi adalah sarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi dengan globalisasi, seiring dengan kemajuannya globalisasi, kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Banyak kemudahan-kemudahan yang didapat dari globalisasi. Misalkan dari perkembangan ilmu teknologi, dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ditemukannya teknologi
seperti dalam bidang kesehatan misalkan kita bisa mengetahui kita bisa mengetahui penyakit apa yang diderita seseorang itu karena dengan ditemukannya teknologi dalam bidang kesehatan. Terus kemudahan seperti dalam berkomunikasi, kita berkomunikasi dengan orang dari jarak jauh lebih mudah. Berbeda dengan sebelum ditemukannya teknologi, kita kesulitan dalam berkomunikasi. Ya. Mungkin itu, Bu. Oke, sudah bagus sekali dari kelompok 2. Ada tambahan dari kelompok 2 anggota lain mungkin? Sudah bagus memang penjelasannya ya. Tadi ada berbagai macam faktor globalisasi, dari mulai teknologi sampai ke menyangkut ke perekonomiannya, ke pengetahuannya, dan lain sebagainya. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2, sebuah presentasi yang sangat bagus. Ya, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, ada yang bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya faktor globalisasi itu apa aja? Emang Faktor globalisasi itu? Faktor globalisasi itu ada 1, perkembangan teknologi dan informasi dan transportasi. Terus 2, kemudahan transportasi. 3, ekonomi terbuka. Dan 4, meningkatnya kerjasama internasional. Nah, Oh itu, Bu. iya, luar biasa, bagus sekali. Dari kelompok 1 sudah merangkum semuanya ya. Untuk materi selanjutnya akan Ibu share di grup. Akan Ibu share di grup untuk yang materi selanjutnya yang dampak dari globalisasi. Karena sudah ditutup tadi berdoa di awal ada Unas, sekarang ditutup oleh Kemal dan Tiang. Silakan berdoa dulu Kemal. Itu penutup pelajaran hari ini. Ucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke, selamat beristirahat.